Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Master, perkenalkan nama saya Master Sultan. Di sini saya akan membawakan 30 menit tembus 10 soal untuk persiapan UTS 1 Kimia B. Oke, jadi langsung kita mulai saja dari soal yang pertama. Oke, ini adalah soal yang pertama tentang penamaan senyawa. Oke, jadi yang pertama adalah PCl5. Kalau general rule-nya itu adalah kalau logam tidak perlu mono di3, kalau non logam perlu. Kemudian untuk non logam kalau dia pertamanya mononya nggak perlu ditulis. Kemudian kalau dia logam golongan B, biloxnya ditulis. Oke, yang pertama ini ada PCl5. PCl5 ini adalah fosfor pentaklorida. Seharusnya mono fosfor, tapi mono nggak perlu ditulis, jadi langsung fosfor aja. 5 itu pentaklorida. Kemudian yang B itu natrium logam, berarti nggak perlu pakai mono di3, langsung aja natrium sulfat. Belakangnya sulfat. Oke, kemudian yang C, kalsium itu juga logam, berarti langsung kalsium. Nitrogen kalau di belakang jadi nitrida. Kemudian yang D, ini besi itu ada 2 bilox, maka biloxnya ditulis. Fe berarti besi, itu besinya besi 3, itu besi 3 nitrat. Kemudian yang E itu sulfur sama oksigen, berarti sulfur, oksigen 2, dioksida. Sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Kemudian yang terakhir adalah Br2O5, yaitu dia 2, berarti perlu ditulis di bromo pentaoksida atau pentoksida, boleh pentaoksida. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, ini adalah soal nomor 2. Tentukan formula paling sederhana dari penyedap makanan MSG yang memiliki komposisi bagi berikut. Ada C, H, O, N, dan Na. Nah, komposisi sederhana ini bukan dan tidak lain adalah rumus empiris. Nah, rumus empirisnya adalah perbandingan mol. Oke, berarti bisa kita pakai asumsi biar mudah. Asumsinya adalah masanya 100 gram. Oke, berarti di sini massa C-nya itu 35,51. Kemudian massa H-nya itu 4,77 gram. Dan seterusnya. Ini ada massa O. Ini dengan massa N. Kemudian massa Na. Nah, kemudian setelah ini kita cari molnya masing-masing. Berarti kita bisa gunakan ini. Kita bagi dengan HR-nya. Kemudian yang H bagi ARH 1 ini tetap. Kemudian O kita bagi masanya dengan ARO yaitu 16, ini ketemunya 2,365. Kemudian N kita bagi dengan AR-nya 14, ini ketemunya 0,592 mol. Dan yang terakhir adalah si Na-nya. Tadi berapa? 13,6. Kita bagi dengan
AR-nya Na itu 23. Nah, ini tuh ketemunya 0,592 juga. Nah, setelah itu kita bisa lakukan perbandingan mol. Berarti C banding H banding N banding O banding Na ini adalah sekian. Kita tulis lagi molnya. Nah, ketika kita udah dapat perbandingannya, kita bagi dengan yang terkecil biar jadi bilangan bulat. Jadi semua kita bagi dengan yang terkecil, yaitu 0,592. Nah, ini tuh dapatnya 5 banding 8 banding 1 banding 4 banding 1. Nah, berarti rumus empiris dari MSG ini adalah C5 8 N O4 Na gitu. Nah, itu untuk soal nomor 2. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini adalah soal nomor 3. Pada prosesor generasi sekarang, sambungan tembaga memiliki lebar sekian. Berapa jumlah atom tembaga yang ada sambungan dengan panjang 1 ml dengan asumsi penampang berbentuk persegi. Berat jenisnya segini dan airnya. Oke, jadi kita di sini disuruh mencari banyaknya koper dalam atau banyaknya tembaga dalam sebuah kotak ya. Nah, anggap saja bentuknya panjang seperti ini. Nah, ini asumsikan penampangnya persegi. Nah, berarti kan kita bisa cari dari volumenya dulu ya, sebelum cari masanya. Karena ada densitas juga. Ini kan masa volumenya kan bisa kita ambil dari cm kali cm. Ini kan 65 kali 10 pangkat minus 7 kuadrat karena persegi dikali dengan 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini tuh dapat nilainya 4,225 kali 10 pangkat minus 12 cm persegi. Nah, kita tahu volume, kita mau cari massa, berarti kan massa rho dikali volume ya. Nah, ujung-ujungnya nanti setelah kita dapat massa, kita cari molnya, kita cari jumlah Cu dari bilangan Avogadro. Oke, ini berarti rho-nya 8,96 kali 4,225 kali 10 pangkat minus 12. Nah, ini tuh ketemunya 3,7856 kali 10 pangkat minus 11 gram. Nah, kemudian kita cari molnya. Mol kan berarti massa dibagi AR ya. Nah, berarti kan jumlah Cu-nya itu mol dikali Avogadro. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa jumlah Cu-nya itu mol, yaitu massa dibagi AR dikali Na. Massanya itu sekian 3,7856 kali 10 pangkat minus 11 dibagi dengan ArCu 63,5 dikali dengan Avogadro 6,023 kali 10 pangkat 23. Nah, didapatkan jumlah Cu dalam redox tersebut tuh sejumlah 3,59 kali 10 pangkat 11 atom Cu. Oke, itu untuk soal nomor 3. Jadi idenya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini adalah soal nomor 4. Ini ada ya, dengan gas hidrogen membentuk Mg3N2. Oke. Mg dengan N2. Nah, jika 18,4 gram Mg3N2 terbentuk dari reaksi antara 20 gram magnesium dengan hidrogennya ini berlebih, nah kita disuruh mencari persen yield. Jadi persen yield ini adalah kita membandingkan hasil aktual dibagi dengan hasil jika teoritisnya. Hasil aktualnya itu ini hasil aktual. Nah, kita akan menghitung
hasil teoritisnya. Nah, jadi kita mau mencari hasil teoritisnya. Berarti kan kita cari molnya dulu. Di mol Mg3N2 ini sepertiganya mol Mg ya. Ini kan sepertiga dikali masanya si Mg 20 dibagi R-nya Mg 24,3. Ini dapat nilainya 0,274. Nah, udah dapat mol, kita bisa mencari masanya si Mg3N2 ini. Tinggal mol dikali dengan MR. Benarnya berarti 24,3 kali 3 tambah 2 kali 14. Nah, ini tuh dapat nilainya 27,68 gram. Nah, kalau gini pasti hasil teori itu lebih besar dari hasil aktual, karena yield nggak mungkin lebih dari 100%. Oke, kalau udah tahu, kita bisa mencari ini teori ya. Teori. Jadi persen yieldnya M aktual kita bagi dengan masanya yang kita dapat dari teori, kita kali dengan 100%. Jadi aktualnya tadi berapa? 18,4 kita bagi dengan 27,68 kali 100%. Nah, ini dapat nilai yieldnya itu 66,47%. Nah, oke. Itu untuk soal nomor 4. Oke, itu nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. Ini adalah soal nomor 5. Oke. Level alkohol dalam darah biasanya dilaporkan dalam persen massa. Level 0,1 berarti terdapat 0,1 gram alkohol dalam 100 gram darah. Oke, jadi ini kayak standar aja ya. Jadi kalau 0,1 berarti 1 gram 0,1 gram per 100 gram darah. Dan kita disuruh mencari molaritas jika level alkoholnya 0,1 gram. Oke, jadi di sini kita akan konversi satuan ya, dari persen massa ke molaritas. Nah, jadi kita awalnya ada persen massa, berarti kita bisa pakai asumsi. Karena dalam 100 gram kita pakai asumsinya massa darahnya itu 100 gram. Nah, massa darahnya itu 100 gram. Nanti lupa dikasih nomor. Oke, ini juga lupa, maaf. Oke, balik lagi ke nomor 5. Jadi massa darahnya 100 gram, berarti kan massa si alkoholnya itu adalah ini 0,12 gram ya. Nah, kemudian dari sini kita cari molnya. Kan kita mau cari molaritas nih. Udah, berarti massa kita bagi dengan MR-nya. MR-nya itu adalah C2H5OH itu 46. Dapat 0,0026 mol. Atau 2,6 milimol. 2,61. Oke, kalau sudah, kita butuh volumenya si darahnya. Berarti volume darah itu bisa kita cari dari massa darah dibagi rho-nya si darah. Berarti 100 kita bagi 1,2. Ini dapat 83,3 ml. Nah, kalau udah seperti itu, kita bisa nih mencari molaritas dari alkohol dalam darah ini. Di mol kita bagi dengan volume darah. Molnya itu 2,61 milimol. Kita bagi dengan 83,3 ml. Milnya kecoret, kemudian ketemu 0,031 molar. Nah, oke, itu untuk soal nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6.
Ini adalah soal nomor 6. Dalam eksperimen efek fotoelektrik, cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang 337 diarahkan pada permukaan logam kalium. Energi kinetiknya terukur sekian. Berapa energi ikat dari kalium? Oke. Jadi di sini kita mencari energi yang tersisa ya, dari kan kita punya energi foton, kemudian sebagian dipakai elektron untuk bergerak menjadi energi kinetik. Jadi masih ada energi sisa, yaitu yang energi ikatnya itu. Berarti yang tadi energi sisa itu dipakai untuk elektron bergerak. Nah, kita punya di sini tuh konsep konservasi energi. Nah, konservasi energi berarti E foton yang awal itu sama dengan E ikat, kemudian sisanya dipakai untuk energi kinetik. Nah, kita ditanya untuk energi ikatnya, berarti energi ikatnya itu sama dengan energi foton dikurangi dengan energi kinetik. Nah, energi fotonnya itu kita pakai Hc per lambda dikurangi energi kinetik. Oke, dan kita hitung, kita masukkan nilai H, kita masukkan nilai C, 3 kali 10 pangkat 8, kita bagi panjang gelombangnya tadi 337 kali 10 pangkat 9. Nah, ini kita kurangi dengan ini energi kinetiknya 2,3 kali 10 pangkat 9 ini. 2,3 kali 10 pangkat minus 9. Nah, kita hitung, ketemu nilainya itu 3,59 kali 10 pangkat minus 19 joule gitu. Nah, jadi konsepnya di sini intinya kita tahu aja bahwa energi foton itu bakal dipakai untuk mengikat elektron dari kalium, kemudian sisanya itu dipakai elektron untuk bergerak menjadi energi kinetik. Oke, itu untuk soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Oke. Ini adalah soal nomor 7. Oke, radiator logam terbuat dari 26 kg besi. Kalau spesies besi sekian, berapa massa dari air temperatur 79,5 derajat untuk menaikkan temperatur radiator dari 25 ke 55. Oke, jadi di sini kita pakai asas black ya, Q serap sama dengan Q keluar, Q yang dilepaskan. Nah, berarti airnya ini dari 79,5 pasti juga ke 55. Berarti air ini pasti dari 79,5 ke 55 karena bakal terjadi keseimbangan temperatur di suhu 55 derajat Celcius. Oke, kemudian kita bisa pakai asas black ya, asas black. Inilah dilepas sama dengan kalori yang diserap. Nah, yang melepas itu adalah yang air karena dia dari temperatur tinggi ke temperatur rendah gitu. Berarti di sini M air dikali C air kali delta T air. Ini sama dengan M-nya si besi dikali C-nya besi dikali delta T-nya besi. Nah, dari sini kita disuruh mencari berapa massa air. Berarti di sini yang di kiri cuma massa air. Ini M besi kali C besi kali delta T besi, kita bagi dengan C air kali delta T air. Nah, kalau untuk kalori ini kita boleh pakai derajat Celcius karena ini cuma delta, cuma perubahannya. Karena delta di derajat Celcius dan Kelvin itu sama. Oke, kemudian kita masukkan nilainya. Massa besi ini karena pakai
spesifiknya pakai gram, kita masukkan gram, berarti 26.000 dikali 0,449 dikali dengan delta T besi, yaitu 55 dikurangi 25. Kemudian kita bagi dengan T-nya air, 4,184. Kita kali dengan delta T air, yaitu 79,5 dikurangi 55. Nah, kita hitung, kita dapatkan nilainya itu hitung dapat 3416,5 gram atau 3,42 kg. Nah, ini massa air yang dibutuhkan. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Baik, ini adalah nomor 8. Nomor 8 ini adalah soal tentang ozon. Oke, pada prinsipnya ozon bereaksi dengan timbal dan karbon berdasarkan bersamaan tersebut. Oh, ini termokimia. Berapa energi yang dilepaskan jika 110 gram ozon bereaksi dengan timbal dan karbon yang berlebih? Oke, jadi dari sini ini itu energi yang dilepaskan untuk 1 mol ozon. Ini 1 mol. Nah, jadi untuk 110 berarti kita tinggal pakai ini. Kita cari molnya dulu, nanti kita kalikan dengan per molnya ini. Kan mol ozonnya itu massa dibagi mR ya. 110 kita bagi dengan 48 mR ozon. Itu ketemu 2,292 mol. Nah, berarti delta H0-nya yang dilepaskan tuh delta H0 per mol ozon dikali dengan mol si ozonnya. Ini berarti minus 841 dikali 2,292. Nah, ini hasilnya minus 1927,29 kJ. Nah, ini minus artinya apa? Minus itu berarti dia exotherm atau melepas energi. Lepas energi sebesar 1927,29 kJ. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 8. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 9. Oke, ini adalah soal nomor 9. Oke, nomor 9 ini adalah konsep termodinamika. Oke, dietileter mendidih pada temperatur 35 derajat Celcius. Diketahui delta H-nya itu 26,0 kJ per mol untuk evaporasi dietileter tersebut. Tentukan perubahan entropi molar evaporasi dietileter. Berarti ini kita disuruh mencari perubahan entropi molar. Tidak lain dan tidak bukan adalah delta S. Ini kita mau mencari delta S. Nah, kita tahu bahwa boiling point atau temperatur mendidihnya 35 derajat Celcius. Itu sama aja kayak ini berarti 108 Kelvin. Nah, berarti didihnya sekian. Kemudian kita tahu delta H-nya itu di 35 Celcius itu 26 kJ atau 26.000 Joule per mol. Nah, kemudian kita tahu bahwa suatu ketika dietileter, kita tulis DE aja ya, mendidih itu berarti kan keseimbangan antara liquid dan
dan gas ya. Nah, ketika kesetimbangan atau saat setimbang, delta G itu sama dengan 0. Nah, berarti dari termodinamika delta G sama dengan delta H min T delta S, ini bisa kita substitusi delta G-nya sama dengan 0. Ini 0 sama dengan delta H min T delta S. Ini kan kita tahu ya bahwa T dikali delta S itu sama dengan delta H. Nah, berarti delta S-nya itu adalah delta H dibagi dengan T. Ini berarti sama dengan delta-nya tadi 26.000 Joule per mol. Kita bagi dengan T-nya. T-nya jangan lupa pakai Kelvin ya. Terus pakai Kelvin. 308 Kelvin. Nah, ini kita hitung 2600 dibagi dengan 308. Nah, ini ketemunya 84,4 Joule per mol Kelvin. Nah, jadi perubahan entropi molar evaporasi di ether itu adalah 84,4 Joule per mol Kelvin. Oke, itu untuk nomor 9. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Oke, ini adalah nomor 10. Berikut adalah reaksi perubahan entropi antara karbon monoksida dengan gas hidrogen menjadi metanol. Ya. Oke. Pada temperatur berapa reaksi tersebut berlangsung spontan? Oke. Jadi di sini kita disuruh mencari temperatur di mana berlangsung spontan. Kan kita tahu ya, spontan itu terjadi ketika delta G0-nya itu kurang dari 0. Oke. Jadi sebelum itu kita cari delta H0 reaksi ini dulu. Ini kan belum ada ya. Ini masih ada delta S0-nya, delta H0-nya belum ada. Jadi kita cari entalpinya dulu. Jadi kan delta H0-nya itu berarti delta H0, delta F0 produk yaitu CH3OH dikurangi dengan delta HF0-nya si reaktan yaitu CO sama 2 kali delta HF-nya si H2. Nah, ini kita masukkan. Ini berarti minus 238,7 kurangi minus 110,5 tambah 2 kali 0. Karena H2 adalah unsur bebas ya. Nah, berarti dia 0. Kemudian kita hitung. Ini ketemunya itu minus 128,2 kJ. Nah, kalau sudah, kita kemudian tinjau energi bebasnya. Nah, kita tahu bahwa reaksi itu spontan ketika energi bebas Gibbs-nya itu kurang dari 0. Nah, ini berarti kan delta G0 itu kan sama dengan delta H0 min T delta S0. Nah, kita substitusi persamaan kanan ini ke delta G0 ke sini. Nah, berarti kan kita tahu ya bahwa delta H0, kita tulis lagi. Ini delta H0 min T delta S0 ini harus kurang dari 0. Dengan kata lain, delta H0 ini kurang dari T delta S0. Nah, kemudian kita disuruh mencari T, jadi kan bisa kita tulis, kita balik dulu. Ini ya. Jadi kan T harus lebih dari delta H0 dibagi delta S0. Nah, ini berarti T lebih dari berapa tadi? Delta H0-nya minus 128,2. Minus 128,2 kita masukin sekalian dari Joule.
kita bagi dengan delta S0. Delta S0-nya tadi 332. Nah, berarti ini 332. Nah, ini Kelvin ya ketemu. Nah, ini berarti ketemunya itu T lebih dari 386 Kelvin. Atau reaksi berlangsung spontan ketika temperatur di atas 113 derajat Celcius. Oke, seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembahasan TS1, pembahasan latihan soal TS1 B. Apakah Sobat Master ada soal-soal menarik lain yang mau dibahas? Oke, saya tunggu. Sampai jumpa di Master TBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.